Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdevosi, kita akan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami anugerah Tuhan sehingga dapat menjalani segala hari-hari kami Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai segala pembelajaran kami Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, pada hari ini firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. Kalian bisa membacakannya, tapi dari sini Bapak akan ambil satu ayat yang menjadi fokus utama, fokus dalam nats ini. Itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 dalam ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan, Bapak akan membacakannya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, garis besar dari cerita ini dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ini bercerita tentang istri dari Raja Naaman yang menderita sakit kusta. Nah, sudah lama istri raja tersebut sakit, sehingga ada seorang gadis yang menyarankan, yang memberikan masukan kepada istri Raja Naaman itu. Dia menunjukkan seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, untuk minta pertolongan terhadap Tuhannya Nabi Yesaya untuk kesembuhan istri dari Raja Naaman. Perlu kita ketahui, pada zaman Raja Naaman ini, pada zaman Nabi Yesaya ini, setiap manusia, setiap orang yang tidak menyembah raja itu akan dihukum. Begitu juga dengan orang-orang yang menyembah Tuhan, para pengikut Tuhan yang satu aliran dengan Nabi Yesaya, itu pasti akan dihukum. Hukumannya itu hukuman mati. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini seorang gadis ini begitu sangat berani, di mana kondisi di sekitarnya itu tidak boleh ada penyembahan selain menyembah sang raja ataupun dewa dari raja tersebut. Tetapi seorang gadis tersebut menjadi saksinya Tuhan, menjadi perantaraan untuk memberitakan bagaimana Tuhan itu yang lebih besar dari segalanya. Nah, kalau ditarik dalam kondisi kita sekarang, bagaimana sih kita ini di tengah-tengah dosa, kita mau bersaksi, kita mau memberitakan Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan. Nah, ini cerita seorang gadis ini menjadi saksi nyatanya Kristus. Dia memberitahukan bahwa ada seorang nabi, ada seorang yang bisa memberikan kesembuhan perantara melalui Nabi Yesaya. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya itu. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Coba kita bayangkan sendiri ketika zaman penjajahan Indonesia yang disekelilingi oleh orang Belanda, ketika orang Belanda itu harus mewajibkan para jajahannya itu untuk membayar pajak, tapi ada satu orang yang gak mau bayar pajak. Itu bagaimana tindakannya? Pasti dibunuh, pasti akan disiksa. Nah, begitu juga dengan seorang gadis ini. Dia sangat begitu berani, padahal di sekeliling itu sangat terancam, sangat ada kemungkinan mengancam dirinya. Nah, itu yang mau dituntut Tuhan terhadap diri kita. Kita ini menjadi saksi Kristus yang hidup. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita harus memberitakan bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah kita. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber kebenaran tersebut. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Aku yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu hanya satu-satunya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kita. Karena kenapa sih kita bersaksi? Kenapa sih kita harus memberitakan itu semua? Kalau kalian tahu ya, saksi ya, dalam pengadilan itu, saksi itu sangat diperhitungkan dalam suatu pengadilan, suatu perkara hukum. Ketika ada saksi,
maka masalah itu bisa terlihat lebih jelas dari sudut pandang yang lain. Nah, ketika Tuhan itu dilihat dari sudut pandang kita, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita, kita itu menjadi saksi hidupnya Tuhan. Kita itu dapat menyebarkan, kita itu dapat merangkul teman-teman kita yang jauh daripada Tuhan. Nah, Bapak berharap melalui devosi hari ini, kita itu dipaksa, kita dituntut untuk menjadi saksinya Kristus, supaya dapat memperluas kerajaan Tuhan, supaya orang-orang di luar sana juga mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan bagi kita. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang Kau limpahkan kepada kami. Kami belajar kembali Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami di sini sebagai anak-anak-Mu yang telah merasakan bagaimana besarnya kasih karunia-Mu Tuhan, begitu besarnya rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin bersaksi Tuhan melalui tindakan kami, melalui perbuatan kami untuk lingkungan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat mempergunakan talenta yang Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pembelajaran hari ini. God bless you.